Salam Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada. Percaya selalu dalam tangan perlindungan Tuhan dan berkat-berkat dari Tuhan ada pada kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada pertanyaan, kenapa nama Yesus sangat berkuasa? Ya, kenapa nama Yesus Kristus sangat berkuasa? Contohnya pada yang dilakukan atau dialami Petrus ketika mau sembahyang di bait Allah bersama Yohanes. Di situ ada seorang yang lumpuh sejak bayi. Dia meminta-minta sedekah. Tapi Yesus katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu berjalanlah. Ketika itu orang lumpuh yang meminta-minta sedekah itu dengan bantuan Petrus diangkat gitu, suruh berjalan. Berjalan saudara, memang berjalan. Itu sejarah, bukan dongeng seperti komik itu ya. Berjalan. Kenapa? Kenapa begitu? Ya. Apakah Petrus itu orang sakti? Sakti Madraguna ya, sakti Madraguna itu sakti, orang hebat? Tentu tidak. Tentu orang lumpuh yang berjalan dengan perkataan Yesus itu bukan karena Petrus yang sakti atau orang ampuh, bukan. Tetapi karena nama Yesus Kristus yang diucapkan kepada orang itu yang membuat orang lumpuh itu bisa berjalan. Ya, sekali lagi, kalau ada hamba Tuhan mendoakan orang dalam nama Yesus Kristus sakitnya sembuh, itu bukan karena kehebatan para hamba Tuhan yang mendoakan seorang itu, saudara-saudara. Tetapi memang nama Yesus Kristus itu yang berkuasa, punya kuasa, punya kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh berjalan, seperti contoh kata yang dilakukan Petrus di saat di depan bait Allah. Kenapa begitu, saudara? Kenapa nama Yesus berkuasa? Alasannya adalah sebab nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia itu Yesus yang manusia itu, dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Tentu Allah punya alasan. Apakah menamai Yesus itu kepada sembarang orang? Tidak. Tetapi Yesus yang telah dinubuatkan akan dilahirkan seorang perawan bernama Maria. Ya. Kok perawan sih Pak? Kan punya suami Yusuf. Tetapi sebelum Yusuf dikatakan berkumpul sebagai suami istri, Maria itu sudah mengandung dari Roh Kudus. Ya, jadi Yesus itu dikandung Maria lewat karya Allah, karya Roh Kudus. Karena Allah itu Roh Kudus juga. Ya, Allah itu roh. Ya. Kenapa dikatakan Yesus itu nama di atas segala nama?
Nama di atas segala nama punya maksud, bukan sembarang nama. Nama yang bukan sembarang nama, saudara-saudara. Ya. Yesus Kristus adalah artinya Allah penyelamat, atau Allah juru selamat, atau Tuhan juru selamat. Bukankah di zaman Yesus ketika manusia itu banyak orang yang punya nama Yesus? Bukan banyak, ada ya, ada orang yang punya nama Yesus. Contoh kata Bar Yesus, ada Bar Yesus. Yesus Barabas. Tetapi bukan Yesus Barabas, bukan Yesus Bar Yesus. Tapi Yesus yang pernah menjadi orang Nazaret, lahir di sana, mati, disalib, bangkit, dan naik ke surga. Karena Yesus itu datang dari Allah. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, Firman yang menjadi manusia. Firman adalah Allah yang menjadi manusia. Yang pernah menjadi manusia hanya 33 tahun lamanya. Untuk menggenapi hukum Taurat. Harus mati, bangkit, naik ke surga, kembali sebagai Allah. Makanya nama Yesus itu sangat berkuasa. Bahkan untuk mengusir setan. Ya. Banyak orang zaman sekarang, saudara, kalau tadi ada nama Bar Yesus, ada Yesus Barabas, itu di zaman Yesus sebagai manusia selama 33 tahun atau lebih. Ada nama orang namanya Yesus. Tetapi zaman sekarang adakah orang bernama Yesus? Banyak. Di luar negeri, di dalam negeri, banyak orang yang mencontoh atau mengimitasi atau menjiplak nama Yesus yang ada di Alkitab, yaitu Yesus Kristus itu. Apakah nama mereka bisa untuk mengusir setan? Apa punya kuasa? Tentu tidak. Seandainya Pak Yesus dari NTT misalkan mengusir setan dalam nama Yesus Kristus, tentu bukan dalam namaku, bukan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Pasti setannya pergi dan punya kuasa. Ya, Yesus diucapkan yang pernah jadi orang Nazaret, yang telah mati dan bangkit sebagai Allah kembali. Itulah nama yang berkuasa. Ya. Inilah yang nama yang berkuasa itu. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang berkuasa adalah nama Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa itu. Jadi bukan sembarang Yesus, walaupun banyak orang bernama Yesus, saudara-saudara. Suatu ketika setelah Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh lalu berjalan, banyak orang atau tua-tua Yahudi yang tidak terima. Oleh karena itu Petrus disidang, saudara, di mahkamah agama. Ditanya, dengan kuasa manakah kamu menyembuhkan orang ini? Petrus berkata, maka ketahuilah kamu oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah di antara orang mati. Bahkan oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yang berkuasa, nama yang berkuasa itu Yesus yang telah mati, yang setelah salib, yang pernah jadi orang Nazaret, yang telah bangkit.
Di situ kan Allah membangkitkan, Pak. Iya. Tapi sebenarnya Yesus itu berkuasa mengambil nyawanya sendiri dan memberikan nyawanya dan berkuasa mengambil. Di video saya yang lain ada itu tentang begitu. Jadi kalau ada orang berdebat, itu kan yang bangkitkan Allah. Iya. Tapi di ayat lain berkata, Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambil nyawanya. Ya. Jadi yang berkuasa itu Yesus yang diceritakan Petrus, yaitu pernah menjadi orang Nazaret, pernah mati, pernah disalib, pernah bangkit, naik ke surga menjadi Allah kembali. Itulah yang namanya berkuasa. Nama juga Allah ya, menjadi manusia dan bangkit naik ke surga kembali menjadi Allah. Loh, Allah kok bisa menjadi manusia, Pak? Kok bisa mati, Pak? Namanya Allah yang benar. Dia pun walaupun dia Allah bisa menjadi apapun, menjadi manusia supaya bisa mati. Kalau tidak jadi manusia, tidak mungkin bisa mati. Jadi semua firman yang disampaikan kepada para nabi itu tidak bisa tergenapi. Ya. Firman yang mana, Pak? Suatu saat saya berbicara dan saya pernah membuat video itu. Firman yang menggenapi Yesus harus mati itu di mana? Suatu saat akan saya sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara. Yesus itu setelah naik ke surga menjadi Allah kembali yang Maha Kuasa. Ada ayatnya, Pak. Ada Wahyu 1:8 berkata, Aku yang Maha Kuasa. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Makanya namanya sangat berkuasa. Tidak hanya membangkitkan orang yang lumpuh, orang buta bisa dicelikkan matanya, orang mati bisa hidup. Apakah orang sekarang bisa memakai nama itu, Pak? Ya bisa. Pasti bisa. Tapi kalau Tuhan berkenan memakai nama bukan untuk sembarang menuruti kehendaknya dia. Kalau itu menurut kehendak Allah tentu bisa. Zaman dulu aja ada orang memakai nama Yesus. Ya. Katanya di dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Tidak bisa. Justru orang itu ketika mengusir setan atau mengutuki setan, orang kerasukan setan, orang itu digagahi dan dihancurkan. Ya. Sama orang kesurupan itu. Karena yang memakai itu orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Allah. Ya. Lalu bagaimana ketika Yesus masih tinggal di bumi? Apakah namanya berkuasa? Oh ya, tentu Saudara. Nama Allah yang Maha Kuasa. Ya, Yesus Kristus itu Allah juru selamat, Allah yang Maha Kuasa. Yesus nama Allah. Tentu berkuasa. Apakah ada ayatnya? Jelas ada. Kalau saya katakan ada itu bukan karangan, tetapi memang itu adalah Alkitabiah. Yang saya katakan adalah menurut Alkitab, bukan menurut dongeng, menurut cerita, karangan sendiri, tafsiran, bukan. Ini ayatnya. Ya. Ketika saat itu Yesus masih di bumi itu mengutus para murid, Saudara. Jadi mengutus. Punya rasul 12, punya murid juga 70. Diutus untuk menyampaikan Injil. Injil itu apa? Injil adalah menyampaikan
kabar tentang Yesus Kristus itu sendiri, tentang keselamatan. Kemudian para murid itu ada yang datang pulang melapor kepada Yesus. Lukas 10 ayat 17 berkata begini. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Tapi demi nama Yesus itu takluk setan-setan. Itu kata murid, ke-70 murid yang datang melapor Yesus. Jadi nama Yesus itu sejak Yesus di bumi masih menjadi manusia sangat berkuasa. Karena memang kenapa setan pada takluk mendengar nama Yesus Kristus? Karena itu supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang di bawah bumi. Di mana itu ayatnya, saudara? Filipi 2 ayat 10. Tidak heran, nama Yesus sangat berkuasa. Setan takluk. Memang yang ada di langit dan di bumi dan di bawah bumi takluk kepada nama Yesus. Sekali lagi, kenapa? Ini pertanyaan terakhir. Sekali lagi, kenapa nama Yesus kok sangat berkuasa ya? Jawabnya, Yesus itu adalah nama Allah yang maha kuasa. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Nama Allah yang roh tidak kelihatan yang diberikan kepada Yesus fisik yang kelihatan. Jadi Allah itu roh yang tidak kelihatan juga punya nama Yesus. Diberikan kepada Yesus yang manusia yang kelihatan. Ya. Makanya nama Yesus itu sangat berkuasa. Tidak hanya ketika di zaman Yesus menjadi manusia, zaman Yesus naik ke surga, tapi sampai kapanpun nama Yesus Kristus sangatlah berkuasa. Mau saya tunjukkan sekali lagi 2 ayat sekaligus bahwa Yesus itu adalah nama Allah yang diberikan kepada Yesus manusia. Saya baca ya. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Jadi segala yang di bumi ini diserahkan adalah milik Yesus Kristus. Kita semua adalah milik Yesus Kristus. Ya. Dan semua harus tunduk takluk kepadanya. Saya baca dari ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Bingung kan? Siapa Allah kita? Yesus sendiri adalah Allah kita. Satu-satunya Allah. Segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Tetapi mereka masih ada dalam dunia dan yang kudus. Dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus. Yesus manggil Allah ketika jadi manusia itu. Bapa artinya Allah. Ya. Pelihara mereka dalam namamu. Pelihara dalam namamu. Mu itu siapa? Allah yang dipanggil Bapa. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu, nama Bapa atau Allah itu diberikan kepadaku. Itu Yesus berkata loh. Yaitu nama supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini diulang lagi, saking pentingnya supaya orang mengerti bahwa nama Allah adalah Yesus. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu. Mu itu siapa? Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus yang manusia. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ku itu siapa? Yesus sekali lagi. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa
selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi, kenapa nama Yesus Kristus itu sangat berkuasa? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, nama Yesus adalah nama Allah. Kalau ada nama Yeshua Hamasyah, artinya Allah penyelamat, Tuhan juru selamat, atau Yesus Kristus, artinya Allah penyelamat atau Tuhan juru selamat. Kalau ada namanya Isa Al-Masih, artinya Allah juru selamat atau Tuhan penyelamat. Sama saja, mau dibolak mau dibalik sama. Tinggal Bapak Ibu Saudara sekalian percaya atau tidak. Setiap kita punya pilihan untuk percaya dan tidak. Tidak yang memakai nama Yesus Kristus ketika di bumi ini, tetap kelak di surga pun orang yang berkenan masuk, dikenan masuk sana di surga, tiap hari harus memuji Allah, anak domba Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya sampaikan kiranya menambah pengetahuan kita akan kebenaran nama Yesus Kristus. Kenapa berkuasa? Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati kita semua. Haleluya. Amin.